Apa? Suatu ilmu yang dititipkan Allah buat kita itu juga hanya titipan. Dimana titipan itu harus kita salurkan lagi supaya apa yang kita punya itu bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Farizi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan podcast bersama tokoh inspiratif muda di bidang keagamaan di Desa Kebon Pisang, yaitu bersama Mas Agil. Ya, Mas Farid. Beliau merupakan pemimpin dari organisasi remaja Islam Al-Mutakin yang tentunya berada di Desa Kebon Pisang. Mas Agil, Ya, Mas Farid. ada beberapa hal yang ingin saya Oh tanyakan. ya, silakan. Untuk yang pertama, apa sih motivasi Mas Agil sendiri dalam mendirikan organisasi remaja Islam Al-Mutakin atau RISLA? Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya terima kasih banyak buat Mas Farid udah mau menjadi narasumber ya saya, alhamdulillah. Langsung aja ya Mas Farid ya, saya menjawab pertanyaan Mas Farid. Motivasi saya itu yang pertama, selain saya mendapatkan pahala, saya juga ingin memberikan kontribusi yang positif bagi remaja-remaja Islam ya, khususnya di Kebon Pisang ini. Dan saya juga ingin memberikan sebuah skill saya, karya saya, walaupun ya tadi ya karya saya juga mungkin belum setinggi apalah gitu, tapi saya ingin memberikan kontribusi yang positif bagi remaja-remaja yang berada di Kebon Pisang ini. Oke, untuk organisasi ini bentuk kegiatan seperti apa, Mas? Bentuk kegiatan dari organisasi ini kami banyak ya, salah satunya kayak peringatan Hari Besar Islam, di situ langsung tetap ya kami tidak melangkahi orang tua. Dalam arti di sini kami memegang kendali penuh dalam pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, bahkan 1 Muharram kemarin pun remaja Islam Musola yang sudah memegang kendali. Tapi tetap kami masih meminta saran kepada orang tua, ini seperti apa baiknya, jalannya seperti apa. Jadi kami tidak melangkahi orang tua. Jadi kami sebelum melakukan kegiatan itu, kami seperti biasa berunding sama orang tua gitu untuk meminta nasihatnya baiknya seperti apa. Untuk kayak kegiatan pengajian rutin atau hadroh itu ada nggak? Oh, pengajian rutin ada. Jadi alhamdulillahirobbilalamin untuk kegiatan rutinnya kayak hadroh gitu, itu kami melaksanakan seminggu 2 kali setiap malam Rabu sama malam Sabtu. Dan kalau untuk pengajian rutin kami alhamdulillah Rislah ini sudah mempunyai base camp tersendiri Mas Farid. Dan itu setiap malam Jumat kami mengadakan kajian ngaji Yasin setiap malam Kamis. Oke, jadi untuk kegiatannya lumayan bagus lah ya. Wah, alhamdulillah. Ada pengajian rutin, terus latihan hadroh, kemudian peringatan hari-hari besar, Iya, benar Bang. dan lain sebagainya ya kali ya. Benar. Nah, untuk selanjutnya, menurut Mas Agil nih, apa sih yang menjadi faktor pendukung Mas Agil dalam membina kegiatan keagamaan ini, terutama dalam organisasi ini? Alhamdulillahirobbilalamin, faktor pendukung saya itu yang terutama orang tua saya. Karena orang tua saya itu berpesan, carilah ilmu di mana ilmu itu bisa mengalir pahala untuk kamu, carilah ilmu di mana ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri kamu dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar kamu. Karena di hidup ini adalah anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Oke, jadi peran yang pendukung yang paling utama itu adalah lingkungan orang tua ya? Iya, Mas Agil? benar banget. Itu yang paling utama ya? Paling utama. Oke, tadi faktor pendukung, kemudian ada nggak sih kalau untuk faktor penghambat nih dari Islam sendiri dalam membina kegiatan keagamaan ini, terutama dalam organisasi Rislah ini? Ya, kalau untuk faktor penghambat banyak sekali ya Mas Farid ya. Seperti yang pertama, salah satunya ada aja omongan-omongan orang yang kayak, buat apa sih ngedirin Rislah? Awalnya aja rame, nanti juga selanjutnya bubar tuh. Yang kedua, bagaimana kami melaksanakan kerja tim ini harus dengan sangat baik ya Mas Farid, itu yang terutama tuh. Ada aja mungkin ada anggota yang nggak mau diatur, ada aja anggota yang mungkin semaunya sendiri, suruh kumpul mereka nggak kumpul gitu ya. Terus ada juga ya salah satunya kayak kegiatan hadroh nih, mungkin di masyarakat Kebon Pisang ini ada yang mungkin sudah terbiasa, ada yang mungkin belum terbiasa. Jadi mungkin kayak kalau kami latihan ada sebagian masyarakat yang terganggu karena latihan kami. Mungkin ada juga yang mendukung karena kami mensyiarkan sholawat gitu. Jadi kalau misalkan katanya yang terganggu tadi, jadi kami harus meminimalisir latihan kami gitu. Jadi kami yang tadinya biasanya sampai jam 11, ini kami undur dari setengah 9 malam sampai jam 10 malam. Itu Mas Farid. Jadi intinya dengan adanya atau didirikannya suatu organisasi remaja Islam Musola Al-Mutakin ini tentunya untuk membangun akhlak Ya. para remaja, Benar. kemudian untuk menambah nilai-nilai Islami, Benar. menambah nilai-nilai positif, Benar Mas Farid. terutama pada remaja-remaja yang ada di Desa Kebon Pisang ini ya. Benar sekali itu Mas Farid. Ya bahkan mungkin Mas Farid bisa ngeliat sendiri ya perkembangan zaman sekarang ini seperti apa. Banyak remaja-remaja yang
maaf banget, istilahnya sudah melenceng jauh ya Mas Farid, menghabiskan waktu mereka hanya untuk duduk nongkrong main game, setelah itu selesai tanpa istilahnya mereka harus memikirkan akhirat mereka gitu. Jadi saya termotivasi untuk ayo kita belajar bareng, ayo kita ngaji bareng, ayo kita cari akhirat bareng-bareng. Jadi istilahnya kita ke surga bareng-bareng, nggak egois sendiri-sendiri, begitu Mas Farid. Tadi kita berbicara seputar organisasi yang didirikan oleh Mas Agil ya. Selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir nih Mas, Ya. tentang di desa kita ini kan ada nih perbedaan aliran atau golongan. Oh iya, Seperti ada golongan Muhammadiyah dan golongan NU. ya. Pendapat Mas Agil atau tanggapan Mas Agil mengenai seperti hal tersebut seperti apa? Kalau saya untuk seperti tidak masalah ya Mas Farid, karena baik itu Muhammadiyah, NU apapun itu tetap kita berpondisi sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar nggak Mas Farid? Jadi jangan karena perbedaan itu membuat kita cekcok, jangan karena ini tahlilan, ini enggak. Coba kita urus sendiri masing-masing. Yuk sholat subuh bareng-bareng. Jadi jangan gara-gara tahlilan ini enggak tahlilan, ini enggak tahlilan kita ribut, nggak jadi saudara Mas Farid gitu. Jadi di saat kita masih berpegang teguh dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita satu pondasi, ya udah kita saudara gitu. Masalah untuk seperti itu namanya organisasi ya Mas Farid ya. Ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke jalan sini, ada yang ke jalan sini. Jadi itu bagi saya nggak masalah. Selagi kita masih dalam satu pondasi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita saudara. Jadi pada intinya kita harus saling menghargai, Benar. menghormati Benar. segala suatu perbedaan, Benar. selagi itu hal yang positif, Benar. agar terciptanya suatu kesejahteraan, Benar. kedamaian dan ketentraman serta keharmonisan dalam lingkungan suatu masyarakat desa Benar. itu sendiri. Mas. Benar sekali Mas Farid. Untuk yang terakhir nih sebelum saya tutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Mas Agil untuk remaja-remaja terkhususnya yang ada di desa Kebon Pisang ini, Mas. Oke. Untuk pesan saya nggak banyak ya, karena saya juga masih fakir ilmu. Teruntuk remaja-remaja Kebon Pisang, yuk mari kita bareng-bareng kita ngaji. Yuk mari bareng-bareng kita cari pahala. Yuk mari bareng-bareng kita ke surga Allah bareng-bareng. Karena sesuatu ilmu yang kita punya kalau misalkan kita tidak salurkan, itu akan menjadi hisapan berat di hadapan Allah nanti. Karena apa? Suatu ilmu yang dititipkan Allah buat kita itu juga hanya titipan. Dimana titipan itu harus kita salurkan lagi supaya apa yang kita punya itu bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agil atas waktunya yang sudah disempatkan Ya, untuk podcast sama-sama. bersama saya. Semoga menambah wawasan baru kepada kita semua dan menjadi suatu hal yang bermanfaat Amin. untuk kita semua, Amin. terkhususnya untuk diri saya sendiri. Amin. Demikian podcast pada siang hari ini bersama Mas Agil selaku tokoh inspirasi muda di bidang keagamaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.